Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benriwati Laka. Saya di sini ingin menjelaskan tentang novel Gada Karbala. Novel Gada Karbala adalah sebuah karya sastra yang membawa pembaca kembali ke salah satu peristiwa krusial dan tragis dalam sejarah Islam. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-61 Hijriah. Novel ini bukan hanya sekedar catatan sejarah, melainkan sebuah peristiwa yang mendalam dan emosional tentang keberanian, pengorbanan, dan keteguhan iman. Berbeda dengan novel-novel lainnya, novel ini memanusiakan tokoh-tokoh yang terlibat. Pembaca tidak hanya disuguhkan dengan nama-nama dan tanggal, melainkan juga dengan perasaan, konflik fisik dan batin, dan motivasi di balik setiap tindakan mereka. Tokoh sentral Imam Husain tidak hanya digambarkan sebagai sosok seorang pemimpin, tetapi juga sebagai seorang figur ayah, suami, dan cucu Nabi yang sedang mengalami dilema moral dan fisik yang sangat luar biasa. Novel ini berhasil memadukan fakta sejarah dengan sentuhan fiksi yang kuat. Unsur fiksi digunakan untuk menghidupkan suasana dan memberikan detail-detail yang mungkin tidak tercatat dalam sejarah, seperti dialog-dialog yang menyentuh dan deskripsi perasaan para tokoh. Hal ini membuat cerita dengan lancar dan mudah dicerna tanpa mengurangi esensi peristiwa aslinya. Berbeda dengan buku-buku konvensional lainnya, novel ini memanusiakan tokoh-tokoh yang terlibat. Pembaca tidak hanya disuguhkan tentang nama-nama dan tanggal, tetapi juga disuguhkan tentang perasaan, konflik batin, dan motivasi di balik peristiwa tersebut. Tokoh sentral Imam Husain tidak hanya diceritakan sebagai seorang pemimpin, tetapi juga sebagai figur ayah, suami, dan cucu Nabi yang sedang menghadapi dilema perasaan dan moral serta fisik yang sangat luar biasa. Novel ini juga tidak hanya memadukan peristiwa sejarah saja, tetapi berhasil memadukan juga sejarah fiksi, di mana fiksi digunakan untuk menghidupkan suasana dan memberikan detail-detail yang mungkin tidak diceritakan dalam sejarah, seperti dialog-dialog dan ekspresi para tokoh yang tidak diceritakan dalam sejarah. Hal ini membuat cerita mengalir dengan lancar dan mudah dicerna, yang tidak akan mengurangi esensi peristiwa tersebut. Secara keseluruhan, novel Gada Karbala adalah sebuah novel yang sangat direkomendasikan, karena novel ini tidak hanya menjelaskan tentang peristiwa sebuah sejarah, melainkan juga tentang nilai-nilai universal tentang keberanian, keadilan, pengorbanan demi kebenaran. Ini adalah bacaan yang menggerakkan kita dan mengajak kita untuk merenung tentang keteguhan hati dari pengorbanan dan keberanian dalam menghadapi kezaliman. Kemudian di sini juga saya ingin menjelaskan tentang Kingdom of Heaven, di mana film ini dirilis pada tahun 2005 yang disutradarai oleh Ridley Scott. Film ini menceritakan tentang perdamaian antara umat Kristen dan umat Islam pada abad ke-12 yang akhirnya menjadi peperangan yang sangat drastis. Jadi bermula pada pembelian yang pada saat itu mengalami patah hati karena ditinggal mati oleh istri dan anaknya. Kemudian datanglah seorang bangsawan Godfrey dari Belian yang kemudian
Godfrey dari Ibelin yang mengaku sebagai ayahnya, kemudian mengajaknya ke Ibelin untuk mengabdikan dirinya kepada Raja Baldwin IV yang pada saat itu menguasai tanah suci di Yerusalem. Dia adalah seorang raja yang bijaksana dan toleran, yang hidup berdampingan dengan umat Islam yang di bawah pimpinan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian setelah kematian ayahnya, kemudian setelah kematian Balian, ia kemudian diangkat sebagai bangsawan penerus ayahnya untuk menjaga kota suci di Yerusalem. Setelah kematian ayahnya itu, setelah dia memimpin dan Raja Baldwin IV juga meninggal, ada pemimpin-pemimpin atau para bangsawan di Yerusalem itu yang haus akan peperangan, akhirnya haus akan peperangan dan merasa bahwa hidup bertoleransi itu adalah aib dan peperangan juga tidak bisa dihindarkan. Akhirnya peperangan itu mencetus dan peperangan tidak bisa dihindarkan. Akhirnya perang antara umat Islam dan umat Kristen terjadi. Perang itu akhirnya dimenangkan oleh umat Islam di bawah naungan atau di bawah kepemimpinan Sultan Salahuddin. Jadi film ini juga film Kingdom of Heaven tidak hanya menjelaskan tentang toleransi antar beragama, tetapi juga tentang perpolitikan, terus tentang tema-tema penting yang ada di dalam itu, tentang kerajaan surga itu tidak hanya di dunia, tetapi juga di surga. Film ini juga tidak menjelaskan bahwa Sultan Salahuddin itu bukan sebagai musuh, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang sangat disegani dan dihormati. Namun di film Kingdom of Heaven, cerita ini hanya berfokus kepada seorang tukang besi itu saja. Jadi film ini hanya menceritakan tentang kehidupan dia sebagai pandai besi, seorang yang patah hati karena cinta gitu. Tetapi kalau seandainya kita membahas tentang sebuah sejarah, tokoh utamanya terlalu difokuskan kepada satu orang yang terlalu diberlebih-lebihkan tentang dunia percintaannya gitu. Dimana dia juga berselingkuh dengan adik dari Raja Baldwin IV yang pada saat itu adik Raja Baldwin IV ini sudah mempunyai suami, namun suaminya itu orang yang sangat kasar dan arogan. Kemudian dia merasa bahwa dirinya ini disayangi dan dicintai oleh Ibelin ini. Namun film ini juga tetap berhasil menyampaikan narasi tentang konflik dan pengorbanan, dan juga tentang pencarian damai di dunia yang sangat keras ini. Itu saja dari saya. Sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.